Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun atau review apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Video ini saya mau singkat aja. Saya mau review buku namanya Who Says Elephant Can Dance. Ini baru aja saya baca di Kindle dan jujur, baca buku ini berat banget. Jadi subhanallah ternyata banyak sekali kosakata yang masih saya belum hafal. Kurang lebih hampir setiap paragraf saya menemukan vocab yang saya nggak ngerti. Dan dimana kalau Kindle ini kelemahannya belum ada dictionary bahasa Indonesia. Jadi adanya Oxford English to English. Kadang masih bingung juga. Dan kalau setiap paragraf saya harus highlight untuk harus cari definisinya, waduh repot, lama baca bukunya. Betul-betul ini buku ini berat. Jadi ini buku apa sih? Jadi sebenarnya ini buku CEO-nya IBM. IBM itu singkatan dari International Business Machine. Jadi perusahaan besar di Amerika, mendunia sebetulnya. Orang pun kalau kerja di IBM, keren, sekeren kerja di Google, sekeren kerja di Microsoft, sekeren kerja di Apple dan seterusnya. Jadi ini Louis V. Gerstner Jr. ini adalah CEO-nya IBM. Dia outsider, dia bukan organiknya IBM. Jadi dia dipanggil ketika IBM sedang terpuruk, lagi rugi. Dia dipanggil, dulunya dia CEO dari American Express. Kayaknya kurir ya, nggak tahu saya juga. Jadi biasanya kalau sebaca saya di bukunya Jim Collins, biasanya kalau manggil CEO dari outsider atau dari luar, perusahaannya nggak akan bertahan, nggak akan build to last atau nggak akan good to great. Tapi si Louis Gerstner ini berhasil membuktikan dia membawa IBM yang tadinya rugi naik jadi profit. Di tahun 93 rugi, dia masuk, lama-kelamaan di 2002 dia out dan si IBM ini jadinya profit. Nah, balik lagi, jujur sebenarnya saya nggak begitu ngerti ya kenapa sih si Louis ini bisa kayak gitu. Jadi dia bilang ada ini ada itu. Beberapa konteks saya betul-betul skip, betul-betul berat ini. Saya juga betul. Saya sampai stres baca buku ini karena beberapa kali ada kosakata yang pusing sampai saya skip. Ya sudahlah, akhirnya beres juga dengan penuh perjuangan, dengan banyak hal-hal yang tidak saya mengerti. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Intinya ya tadi si Louis ini berhasil bikin IBM dari rugi menjadi untung di tahun 2002. Jadi IBM itu kan organisasi yang besar sekali. Jadi seluruh dunia. Jadi yang saya tangkap ya, masalahnya itu pertama adalah dari kultur yang sudah kuat. Jadi kulturnya memang ada yang jelek-jeleknya sudah berkarat. Contohnya adalah lebih mengutamakan cari aman daripada kepentingan bersama. Itu mungkin teman-teman sudah mafhum, itu sangat sering terjadi di BUMN. Mohon maaf ya, atau di perusahaan besar atau di pemerintahan, itu sangat wajar terjadi. Ketika orang semakin banyak, maka secara tidak langsung orang tersebut semakin ingin untuk main cari aman aja di perusahaan itu. Lalu selanjutnya yang saya lihat ya, kenapa susah untuk membangkitkan IBM ini, yaitu di kala itu industri teknologi itu mulai untuk terpecah-pecah. Jadi kalau sekarang kita bisa beli komputer ya, kita bisa VGA-nya apa, motherboard-nya apa, itu kan terpecah-pecah ya. Kala itu komputer itu mainframe bersama networknya itu sepaket, dan itu adalah jagonya IBM. Tapi lambat laun ada Microsoft, ada Intel, dia jual microprosesornya aja, jual CPU-nya aja, jual softwarenya aja, bahkan ada developer yang tumbuh seterusnya, sehingga itu ngebabat si IBM. Kurang lebih gitu. Jadi IBM yang asalnya jual dari hulu ke hilir suatu produk, nah sekarang dibabat oleh produk-produk yang bisa tercacah-cacah. Jadi kayak jual komputer, jual layarnya aja, jual CPU-nya aja, dan seterusnya. Itu kondisi pasar ya, walaupun saya percaya nggak ada satu alasan khusus kenapa perusahaan jatuh. Nggak ada overnight fall, nggak ada overnight sukses. Kondisi pasar
Lalu yang ketiga yang saya tangkap itu masalah besarnya adalah terlalu banyak decentralized, alias perusahaan IBM ini kan sudah mendunia ya, ada di Eropa, di Indonesia, mungkin di India, di Cina dan seterusnya. Bahkan awal-awal si Lu ini jadi CEO, dia ngirim memo ke seluruh karyawan IBM. Memonya saya ada di buku ini, ada saya baca. Memonya ya sambutan dan lain sebagainya, dan itu menurut saya penting karena dia pasti mikir banyak untuk bikin memo itu. Dia kirim ke seluruh karyawan. Ternyata singkat cerita beberapa waktu kemudian dia baru tahu bahwa karyawannya yang di Eropa nggak nerima email tersebut. Lalu ditanyalah kepada country manajernya yang di Eropa, kenapa kok bisa karyawan yang di Eropa nggak tahu gitu. Ternyata itu ditekel oleh si direktur yang di Eropa. Dia bilang ini inappropriate untuk karyawannya. Waduh, lah CEO-nya siapa? Kan mau berubah ya, tapi ada komunikasi yang di-cut di situ. Wah, itu lucu sih sebenarnya. Berarti kan si country manager Eropa ini dia merasa dia punya power, merasa bahwa si Lu ini memang nggak begitu ngaruhnya ke bisnis yang di Eropa. Tapi kan ini konteksnya si Lu ini mau menyelamatkan IBM dari kegagalan. Jadi kenapa bisa dia kayak gitu? Ya itulah. Itu salah satu contohnya. Jadi poinnya adalah decentralize yang berlebihan. Ini yang saya tangkap ya. Itu yang saya tangkap ya. Lalu saya mau bahas, sekali lagi buku ini berat. Buku ini cocok untuk siapa sih? Saya sarankan untuk orang yang udah biasa baca buku tentang keadaan bisnis di Amerika lah, tentang khususnya 90-an, 2000-an, tentang Walmart, tentang Amazon, tentang Apple, tentang Facebook 2000 ya. Microsoft, ya bolehlah Facebook. Ya intinya dunia-dunia bisnis di Amerika, karena banyak kosakata atau tokoh-tokoh subjek-subjek brand-brand yang lokal Amerika yang kalau Anda nggak pernah baca mungkin akan kebingungan. Lalu ini cocok banget untuk si level perusahaan, jadi untuk CEO, CMO, CFO perusahaan besar ya, korporat, Telkom, Indosat, atau mungkin kepala dinas suatu dinas. Iyalah, dinas apa ya? Maksudnya PNS dan seterusnya. Dan startup founder. Jadi kalau startup memang mikirnya harus jauh ke depan, harus lebih maju daripada kondisi startupnya sekarang. Kalau Anda tidak sama bahasa Inggris, Anda harus level advance lah. Saya akui saya belum level advance, banyak banget kosakata yang saya nggak ngerti dan saya nggak cocok untuk buku ini. Jadi kalau Anda memenuhi 4 kriteria tadi, silahkan Anda beli buku ini. Salah satu aja cukup. Satu, Anda sudah biasa baca buku tentang kondisi bisnis di Amerika khususnya tahun 90-an. Dua, Anda si level perusahaan. Tiga, Anda startup founder. Empat adalah bahasa Inggris Anda level advance. Udah itu aja yang bisa saya review. Lalu untuk konteksnya lagi, paling saya mau bilang bahwa ternyata di buku ini dibilang bahwa si IBM ini net profitnya itu berkisar di 8%. Waktu setelah waktu di zaman si Lu menjadi CEO. Itu net profit ya 8%. Dulu saya pernah berpikir kalau net profit kita nggak lebih besar daripada deposito, ini di luar agama ya, saya juga sebenarnya nggak sepakat dengan deposito. Jika bisnis Anda profitnya tidak melebihi dari bunga deposito, lantas buat apa berbisnis? Jadi deposito sekarang kan 7 sampai 7,5%, tapi Anda bisnis net profitnya cuma 5% katakanlah ROI-nya. Lalu buat apa berbisnis? Mending depositoin aja uangnya. Dulu saya berpikir seperti itu. Ternyata saya tahu IBM aja cuma sekitar 8% dia net profitnya. Itu IBM loh yang kelas dunia. Itu sekitar 8%. Dan Anda tahu kan seberapa besar IBM, multiplier efeknya besar. Vendornya, karyawannya, pajak dan seterusnya. Jadi net profit di bawah deposito no problem. Oke, jadi kesana kemari itu aja review buku ini. Tadi saya sudah bilang
orang-orang yang kesimpulannya ya, orang-orang yang layak beli buku ini adalah orang-orang yang tadi. Kalau selain itu saya sarankan nggak usah beli. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman mau diskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau mau request konten apa, silahkan tuliskan juga di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Insya Allah saya akan berbagi hal-hal yang menarik lah seputaran bisnis, seputaran buku dan seterusnya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.